Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jibril. Saya memiliki NIM 623112145, berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya berasal dari PKOG 23. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek saya yang bermaterikan anatomi sistem rangka. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan. Sistem rangka. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Rangka juga berfungsi sebagai penghasil sel darah merah dan mineral, serta mampu melepaskan hormon yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Nah, pada umumnya manusia itu memiliki, saat terlahir manusia itu memiliki 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu sehingga saat dewasa pada tubuh manusia itu hanya terdapat 206 tulang saja. Nah, setiap tulang itu berperan penting agar semua mekanisme tubuh berfungsi dengan baik. Fungsi sistem rangka manusia. Yang pertama yaitu menopang dan memberi bentuk tubuh. Tulang, mengapa fungsi sistem rangka manusia itu pertama itu menopang dan memberi bentuk tubuh? Karena pada umumnya tulang memberikan bentuk tubuh seperti bentuk rahang, tinggi badan. Tulang juga menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Contohnya saja tulang punggung. Tulang punggung tentunya akan memberikan postur tubuh kita agar bisa tegak. Nah, yang kedua ada sebagai alat gerak. Tulang bersama-sama dengan otot dan sendi mendukung pergerakan tubuh, sehingga manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, dan makan. Yang ketiga ada melindungi organ penting. Tulang melindungi organ-organ penting seperti otak, paru-paru, dan jantung. Contohnya saja pada kepala kita nih. Di dalam kepala kita ini pasti tentunya ada otak. Nah, namun di luar otak itu ada tempurung kepala yang bisa kita sebut dengan kranium kepala ini. Nah, jadi inilah yang melindungi organ-organ yang ada pada dalam kepala kita seperti otak, mata, ataupun apapun itu. Selanjutnya 4. Memproduksi sel darah. Nah, sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi menghasilkan sel darah. Sumsum tulang yang bertekstur lunak dapat ditemukan pada rongga beberapa tulang tertentu. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga membantu menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Yang terakhir yaitu menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan 2 mineral penting, yakni kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan sel untuk dapat berfungsi dengan baik, terutama sel saraf dan otot. Ketika kadar kalsium dan fosfor di dalam darah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan tersebut dengan mengambilnya dari tulang. Nah, ibaratnya dari tulang ini dia cadangan gitu. Nah, artinya tulang ibarat sebuah bank yang menyimpan kalsium dan fosfor seperti yang saya katakan tadi, yang bisa diambil saat dibutuhkan. Namun jika cadangan kalsium dan fosfor sudah menipis karena terlalu sering diambil, tulang akan menjadi keropos sehingga rentan mengalami patah tulang. Bisa jadi terkena penyakit seperti osteoporosis ataupun yang lain-lain. Baiklah, selanjutnya tipe-tipe tulang. Nah, tipe-tipe tulang berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi 4. Apa aja? Yang pertama tulang pipih. Contoh yang saya masukkan dalam PPT ini yaitu tulang rusuk. Namun tulang pipih ini tidak tulang rusuk saja, ada dari tulang rahang bawah, ada tulang belikat, dan tulang dada. Di tulang dada di sini. Nah, tulang pipih, contoh yang maksudnya tulang rusuk. Tulang rusuk itu ya berada di sini untuk melindungi organ paru-paru dan juga jantung seperti itu. Lalu ada tulang panjang. Contoh tulang panjang itu terdapat pada tulang paha.
atau yang biasa atau bahasa anatominya itu femur. Nah, dalam tulang panjang ini tulangnya itu berbentuk lurus dan tipis. Tulang yang tergolong tulang panjang ada beberapa, yaitu ada tulang lengan atas. Nah, tulang lengan atas. Lalu ada femur, tulang paha yang saya contohkan dalam PPT, dan ada juga radius, tulang pengumpil, dan ulna, tulang kasta, dan tulang kering. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek itu contohnya tulang lutut. Pada lutut itu ada namanya tulang lutut. Nah, itulah tulang pendek tadi. Tulang pendek itu cenderung kecil dan berbuku. Yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu patella, tulang lutut tadi. Dan tulang-tulang kaki dan juga kaki dan juga tangan kita. Maaf. Lalu ada yang terakhir, tulang tidak beraturan. Nah, contoh dari tulang tidak beraturan ini itu adalah tulang belakang. Tulang belakang kita ini. Mengapa tidak beraturan? Karena dia bentuknya itu seperti acak-acakan. Nah, namun inilah yang menopang tubuh kita. Makanya juga banyak fungsi dari setiap tulang ini gitu kan. Lalu selanjutnya, gangguan dan kelainan sistem rangka manusia. Dalam sistem rangka manusia pastinya juga ada gangguan atau penyakit atau apapun itu, kelainan. Contohnya ada yang sudah umum itu yaitu skoliosis, kifosis, dan lordosis. Namun ada beberapa gangguan lain. Contohnya ada fraktur, yaitu kerusakan tulang yang merupakan retak atau patah sehingga mempengaruhi fungsinya. Ada juga osteomielitis. Osteomielitis ini adalah infeksi pada tulang. Nah, baru ada juga rakitis, merupakan pertumbuhan abnormal pada anak yang disebabkan kekurangan vitamin D. Lalu yang paling umum nih, yang sering kita dengar, mungkin pun dalam iklan-iklan juga ada, yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis lebih mengancam wanita karena jumlah sel tulang wanita lebih sedikit daripada pria. Menopause juga berperan dalam meningkatnya risiko terkena osteoporosis. Nah, yang terakhir ada juga kanker tulang. Nah, umumnya kanker tulang berasal dari kanker pada organ lain seperti prostat, paru-paru, ginjal, ataupun payudara yang kemudian menyebar ke tulang. Nah, tips untuk menjaga kesehatan sistem rangka manusia. Tulang akan kehilangan kekuatannya seiring dengan bertambahnya usia. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk menjaga kekuatan tulang dengan melakukan perlindungan dan menjalani gaya hidup sehat. Nah, caranya yaitu mengonsumsi makanan tinggi kalsium. Kalsium tidak hanya didapatkan dari susu, tapi juga ada dari keju, yogurt, ikan sarden. Namun, itu tadi kembali kepada porsi ataupun porsi kita makan itu harus tetap dijaga agar kelebihan kalsium pun tidak baik. Lalu memenuhi kebutuhan vitamin D. Vitamin D dibutuhkan untuk menyerap kalsium. Orang dewasa direkomendasikan mendapatkan vitamin D minimal 600 IU per hari. Nah, lalu ada juga memakai perlindungan saat berkendara dan berolahraga. Tentunya kalau kita sedang berkendara atau berolahraga, kita juga perlu memakai helm ataupun safety yang lainnya agar jika terjadi sebuah insiden yang tidak kita inginkan, itu struktur tubuh kita tetap aman. Nah, lalu ada rutin berolahraga. Nah, sistem rangka manusia memang dirancang untuk menahan beban. Beberapa tulang bahkan mampu menahan beban sebanyak 2 kali berat badan kita. Namun tulang harus terus dilatih agar tidak kehilangan kekuatannya melalui olahraga seperti jogging, main bola, badminton, ataupun hal-hal olahraga lainnya. Nah, yang terakhir yang paling penting menurut saya yaitu hindari rokok dan alkohol. Nah, kenapa sih kita harus menghindari rokok dan alkohol? Penelitian menunjukkan bahwa rokok dapat menurunkan kepadatan tulang. Kebiasaan minuman beralkohol juga dapat meningkatkan risiko terkena osteoporosis seperti yang saya katakan tadi.
karena osteoporosis sudah sangat umum sekali gitu ya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh alkohol yang dapat mengganggu penyerapan kalsium. Kesimpulannya, sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Sistem rangka manusia mendukung pergerakan manusia seumur hidup. Jaga kesehatannya agar manusia bisa bebas bergerak sampai tua. Sekian presentasi dari saya tentang tugas proyek saya yang bertemakan sistem rangka manusia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.